Aduh, capek banget sekolah. Harus bangun pagi, belajar, ngerjain tugas. Bener juga, enakan juga di rumah, tiduran, males-malesan. Guys, kalian tahu gak sih, kita bisa menempuh pendidikan yang kayak sekarang berkat perjuangan seseorang yang ada di zaman penjajahan, tahu? Betul itu, di zaman dulu nggak semua orang bisa sekolah kayak kita. Cuma orang tertentu aja, kayak kalangan bangsawan yang bisa sekolah kayak kita. Itu pun cuma minim-minim cuma 12 tahun. Oh iya ya, harusnya kita bersyukur tahu bisa sekolah sampai tingkat mana aja. Kalian mau tahu nggak gimana sejarahnya perempuan bisa sekolah zaman dulu? Apa itu? Jadi dulu itu Surya tenggelam di telan kabut kelam, senja nan murah. Di era itu, era yang penuh keterbatasan bagi kaum perempuan, Kartini berjuang menempuh pendidikannya. Ia ingin agar kaum perempuan memiliki hak pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Ia terus berusaha demi memperjuangkan hak pendidikan kaum perempuan. Kartini, kemari sebentar nak, ayah ingin membicarakan sesuatu. Silakan Bapak, saya ingin mendengarkannya. Nak, sudah waktunya kau menikah. Kau telah dipinang oleh Raden Aryo Singgi. Dia adalah seorang bangsawan dari daerah Rembang. Dengan menikah dengannya, hidupmu pasti akan bahagia. Saya tidak mau Pak. Ini bukan masalah kecukupan hidup saya, tapi masa depan saya Pak. Masa depanmu telah berada di depan mata nak. Dengan menikah dengannya, Bapak yakin hidupmu pasti akan bahagia. Tidak Bapak, bukan itu yang saya maksud Pak. Menikah berarti memberhentikan sekolah saya. Saya tidak mengingatkannya Pak, saya ingin tetap bersekolah. Jangan mencoba untuk membantah lagi, Kartini. Bapak, saya hanya ingin sekolah. Saya tidak ingin dinikahkan terlebih dahulu. Ini adalah ketetapan adat istiadat, Kartini. Setelah dipinang olehnya, Bapak yakin hidupmu pasti akan jauh lebih bahagia. Saya mengerti Pak, tapi setelah menikah, hidup saya tak lagi sama. Saya ingin menjadi wanita yang berpendidikan Pak. Untuk kali ini saja, izinkan saya untuk bersekolah. Saya mohon Pak. Tidak, akulah yang berhak menentukan masa depanmu. Kau tak perlu meneruskan sekolah kembali. Cukup hanya bisa membaca dan menulis saja, itu sudah cukup. Kau akan tetap menikah. Kartini tidak berhenti berjuang. Ia terus belajar secara mandiri. Di sela-sela belajarnya, ia menulis surat untuk sahabatnya di Belanda, Rosa Abendanon. Kartini menulis surat tentang kisahnya, tentang kisah sulitnya bagi kaum perempuan untuk menempuh pendidikan. Alangkah kasihannya sahabatku Kartini. Aku akan menceritakan ini kepada orang tua. Beberapa waktu kemudian, Bapak, saya mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Berhari-hari saya menulis dan berkirim surat tentang pendidikanku, Pak. Dan kini saya mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda. Dari mana kau mendapatkannya, Kartini? Dari Tuan Abendanon. Dia adalah ayah dari sahabat saya, Pak. Izinkan saya untuk pergi ke Belanda. Tidak, Kartini. Pendidikan itu memang penting. Apalagi dengan beasiswamu itu, pasti kau tak akan merepotkan. Tetapi Kartini, tak baik untuk perempuan mendapatkan pendidikan yang berlebihan. Bapak bilang ini berlebihan. Apa maksud Bapak? Saya hanya ingin bersekolah, Pak. Ah, sudahlah. Perintahku tak dapat dirubah. Esok, Raden Aryo Singgi akan datang kemari dan akan meminangmu. keesokan harinya, Kartini, aku yakin kau telah mengetahui ini dari bapakmu, bahwa aku akan segera meminangmu. Berhentilah membicarakan hal itu, Raden. Bukankah kamu tahu, jika kau ingin membicarakan hal seperti itu, kau tinggal mengutarakan saja kepada bapakku. Mungkin yang aku katakan itu benar, Kartini. Tetapi Kartini, yang perlu kau ketahui, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta? Sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali pemikiranmu, Raden. Tapi memang itu yang aku rasakan, Kartini.
Cinta yang kau miliki dengan yang kumiliki berbeda. Apa maksud perkataanmu itu, Kartini? Cinta yang selama ini kumiliki adalah cinta untuk mereka, kaum wanita. Aku benar-benar tidak paham apa maksud perkataanmu itu, Kartini. Raden, jawablah pertanyaanku terlebih dahulu. Jika kau memiliki cinta, bagaimana cara mendapatkannya? Tentu, pasti akan aku perjuangkan cintaku ini, Kartini. Begitu pula dengan cintaku kepada kaum wanita. Aku akan memerdekakan mereka dari kebodohan. Kini saya mengerti maksudmu itu, Kartini. Lantas bagaimana dengan bapakmu? Bukankah ia ingin agar kau segera menikah? Dan juga aku ingin agar kau segera menikah denganku. Bapakku menikahkanku karena kau meminangku, Raden. Lantas, apakah aku harus membatalkan pinanganku itu? Tentu saja. Itulah cara satu-satunya agar aku tetap bersekolah. Bagaimana dengan cintaku ini, Kartini? Tak panaskah aku menerima cinta? Ini tak adil. Aku akan perjuangkan cintaku itu. Aku akan bertemu dengan bapakmu untuk memberitahukan bahwa kau ingin bersekolah. Lalu bagaimana jika bapakku tidak mengizinkanku? Baiklah, jika bapakmu tidak mengizinkanmu untuk bersekolah, maka aku akan tetap memperjuangkan cita-citamu itu. Aku akan mendirikan sekolah sebagai tempatmu untuk belajar dan juga mengajar. Apakah ini bisa meyakinkanku? Tentu saja, Kartini. Kau bisa memegang janjiku itu. Namun, apabila aku mengingkari janjiku itu, maka kau dapat melakukan apapun yang kau mau. Jika memang benar seperti itu, aku akan menerima pinanganmu. Terima kasih, Kartini. Saya yang harusnya berterima kasih, Raden. Baiklah, aku akan segera bertemu bapakmu itu. Raden Aryo Singgih mendirikan sebuah sekolah wanita. Kartini pun mulai menyalurkan ilmunya kepada teman-teman dan kaum wanita lainnya. Mbak Yu, apa alasan Mbak Yu mendirikan sekolah ini? Iya, kenapa Mbak Yu? Kita harus membuat sejarah baru. Kita mesti menentukan masa depan kita sesuai dengan keperluan wanita di masa depan, yang harus mendapatkan pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Inilah cita-citanya memperjuangkan hak wanita untuk mendapatkan apa yang seharusnya ia dan kaumnya dapatkan. Jadi begitu ceritanya. Itulah kita sebagai kaum perempuan di masa kini karena kita telah mendapatkan hak pendidikan sebagai laki-laki. Jadi kita harus menggunakan hak pendidikan tersebut dengan sungguh-sungguh.